Saat ini aku mohon kepadamu ya Allah, dengan segala kerendahan hatiku, kau tunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya. Saya minta, saya sholat tahajud, saya doa, mau tidur, saya doa lagi sekali lagi, saya bilang ya Allah, ya Tuhanku, coba tunjukkan siapa Yesus itu. Saya bilang, kalau memang benar-benar Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan sama saya. 1, 2, 3. Ini pengumuman resmi dari dunia ilahi. Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di saluran channel Bamtri yang selalu menghadirkan keceriaan di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Hari ini kita akan membawa Anda ke dalam dunia mimpi yang tak terduga-duga dan sangat lucu dari orang-orang yang koplak bin ongok. Nah, apa yang akan kami tunjukkan hari ini kepada Anda akan membuktikan bahwa imajinasi kita itu bisa benar-benar melesat ketika kita tertidur nyenyak, sahabat. Bayangkan saja sahabat, saat kita tidur itu, otak kita itu kan menghidupkan layar putih yang besar ya, dimana semua skenario yang aneh-aneh, konyol, kopla, ongok, raya, itu ada semua tuh. Mulai dari tuh hantu yang bermata merah, kakinya kotor, bahkan ada yang pakai color, itu ada semua tuh ya. Dan kami telah mengumpulkan berbagai cerita dari orang-orang yang ongok raya, dan mereka-mereka ini selalu bersedia berbagi pengalaman tidur mereka yang paling menghibur dan ongok itu sahabat. Makanya kami jamin ya, video ini akan membuat Anda itu tertawa sampai perut Anda itu tidak bisa lagi mencerna sebuah makanan. Dan bersiaplah untuk menjelajahi dunia mimpi dari orang-orang yang ongok raya ini sahabat. Dan pesan kami sebelum Anda menonton video ini, pastikan Anda tidak sedang makan dan tidak sedang minum. Tapi kalau sedang boleh. Karena itu akan melancarkan Anda. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai petualangan di dalam pikiran orang-orang yang sangat ongok raya ini ketika mereka tidur nyenyak. Keesokan harinya saya mimpi, malamnya itu saya mimpi, itu saya kayak ditampar, saya ditarik nyawa saya, dan itu saya masih sekarang tuh ngerasa nyawa saya terbang tuh kayak saya udah mati. Terus jebret saya langsung, saya nggak tahu itu saya kayak pingsan. Saya ngeliat ada satu pintu, kayak saya nggak tahu itu apa, cahaya bukan pintu, kayak ada satu buka yang mungkin itu gelap banget dan itu nggak pernah dibuka. Cahayanya itu nerangi saya kayak cahaya yang lurus gitu, kayak terus saya tuh waktu pingsan saya berdiri, saya ngeliat tuh cahayanya tuh kayak yang awalnya saya rasain terangnya itu terangnya itu sakit, kok nggak nyaman, yang ini beda, terangnya tuh membuat hati saya tuh tenang. Saya ngerasa kayak ada sesuatu yang menjamah saya ngerasa ada sesuatu yang menghubungkan saya ngeliat, saya nggak tahu wajahnya seperti apa, tapi saya ngeliat sosok dia tuh baju putih, rambutnya panjang, saya nggak tahu seberapa itu, saya lupa, pokoknya rambutnya panjang, dan saya ngeliat nggak bisa lihat, tapi dia tersenyum. Gimana ya, saya nggak bisa mengatakan wajahnya, saya nggak bisa lihat, tapi hati kecil saya lihat dia tersenyum buat saya gitu. Di situ hati kecil saya bilang, itu Tuhan Yesus. Saya berdiri bangkit, wow, itu Tuhan. Pertama kali saya ngeliat Tuhan Yesus yang selama ini berapa tahun saya ingin ketemu Tuhan Yesus, dia memperlihatkan saya gitu. Dahsyat sekali. Sahabat, kalau Anda belum pernah melihat style orang mabuk setelah minum bir 1 ember, nah saya kasih tahu ke Anda, kayak gini stylenya. Kayak ginilah style orang mabuk setelah minum bir 1 ember sahabat. Ngomongnya lancar kayak remblong, wajahnya jadi pesong, otaknya kosong, giginya ompong, dan BH-nya bolong. Enggak, BH bolong enggak ya. BH bolong itu hanya Bini Udin. Bukan kata saya itu ya, itu kata Udin. Iya, memang kayak gini bentuknya. Orang mabuk itu ngomongnya itu lancar sahabat, dan wajahnya itu akan terpesong-pesong itu, tidak akan simetris. Tambah lagi otaknya memang kosong. Kalau BH bolong tadi enggak ya. Tapi bisa jadi juga. Ya, gara-gara mabuk ya jadi bolong kan. Ciri-ciri kalimat remblong itu ya, dia mimpi tapi tidak mimpi, tidur tapi tidak tidur, melihat tapi tidak melihat. Nah, seperti yang diucapkan tadi. Saya ngelihat, saya nggak tahu wajahnya seperti apa, tapi saya ngeliat sosok dia tuh baju putih, rambutnya panjang, saya nggak tahu seberapa itu, saya lupa, pokoknya rambutnya panjang, dan saya ngeliat, nggak bisa lihat, tapi dia tersenyum. Gimana ya, saya nggak bisa mengatakan wajahnya, saya nggak bisa ngeliat wajah, tapi hati kecil saya ngeliat dia tersenyum buat saya gitu.
Ongok, dia melihat tapi nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat tapi dia bisa tahu panjang rambutnya. Dia pakai baju apa. Lalu tiba-tiba saja mereka akan menyimpulkan itulah Tuhan. Di dalam kitabnya sendiri itu Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya nggak bisa didengar. Sering kali saya bacakan ayat di dalam Bible-nya itu. Tapi Oten Ongok Raya nggak percaya. Saya tanya langsung sama orang Kristen. Orang Kristen sendiri saya tanya langsung dan saya hadapkan sebuah video orang yang sedang bermimpi melihat Yesus. Apa tanggapannya? Berikut tanggapannya sahabat. Jadi yang betul kitab Bible yang tadi atau murtadin yang bermimpi itu? Aku nggak berani ngomong kalau yang murtadin itu bermimpi, ya aku nggak berani lah. Nah itu dia. Tapi ini ada kesaksian legendaris, Bu. Kesaksian legendaris yang akan kita putarkan menurut Bu Derni, benar atau enggak? Ya, open cam dulu ya. Ya. Nggak ada nampak, gelap, wih. Bentar. Nih, udah belum? Iya. Udah kelihatan? Udah. Nah ini murtadin paling legend nih, Bu. Hidungnya ditutup. Bukan, dia lagi nangis. Dia lagi nangis. Iya. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor. Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Begitulah kotornya dia. Begitulah hinanya dia. Begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Nah itu, udah silakan Bu Darni. No comment. Ini adalah komentar dari orang Kristen. Kenapa mereka nggak bisa berkomentar ya? Karena mereka malu, masih punya rasa malu dalam dirinya ketika melihat kesaksian ongok seperti ini. Tuh Kristen. Tapi kalau Oten, jangankan malu, kemaluan aja nggak ada. Jangankan malu, kemaluan mereka aja nggak ada itu. Mereka akan bilang bahwa kesaksian Handayani ini hebat, luar biasa. Makanya sampai hari ini diundang ke sana kemari untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu turun di atas awan, kakinya kotor, bercolor. Dan rata-rata murtadong-murtadong itu mereka akan memberikan kesaksian bohong seperti ini yang berlawanan dengan isi kitab tadi. Tuhan yang nggak bisa dilihat, suara nggak bisa didengar, mereka bisa lihat Tuhan dan suara Tuhan bisa mereka dengar. Termasuk lautan betina yang satu ini yang di layar ini sahabat. Ini dia juga ngaku seorang murtadin. Sebelum dia bermimpi itu ternyata dia berdoa dulu kepada Allah sahabat. Dan seperti apa doa si Ongok Raya ini? Nah, ini yang paling koplak. Berikut videonya. Ya Allah, aku tahu pasti Allah mengenal aku. Aku adalah anak atau mungkin hamba-Mu yang Kau ciptakan. Aku nggak tahu Kau menganggap aku apa ya Allah. Tapi saat ini aku mohon kepadamu ya Allah. Dengan segala kerendahan hatiku, Kau tunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya. Saya minta, saya sholat tahajud. Saya doa, mau tidur. Saya doa lagi, sekali lagi. Saya bilang, ya Allah, coba tunjukkan siapa Yesus itu. Kalau memang benar-benar Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan sama saya. Saya doa lagi, saya panggil lagi. Ya Allah ya Tuhanku, kalau memang Yesus itu ada dan dia adalah Tuhan, Kau tunjukkan sama aku kalau dia memang benar-benar Tuhan dan dia benar-benar nyata. Kampret. Ya komentar saya ini sebetulnya daripada nggak ada komentar aja ya sahabat. Komentar saya terhadap si Ongok Raya ini ya dia bukan orang Islam dulunya. Tapi memang disetel jadi orang Islam gitu. Karena ketika dia berdoa tadi ya Allah engkau tahu siapa saya ini anakmu atau hambamu atau apalah. Nggak ada di dalam Islam itu kita ini dikatakan anak Tuhan atau anak Allah, nggak ada. Hanya di Oten. Makanya sepandai-pandainya Ongok Raya ini berbohong ya ketahuan juga. Coba Anda putar lagi ya. Ya Allah, aku tahu pasti Allah mengenal aku. Aku adalah anak atau mungkin hamba-Mu. Dan yang kedua, ini yang paling Ongok Raya juga. Ketika dia berdoa kepada Allah, tapi meminta kejelasan tentang ketuhanan Yesus. Kan ongok betul itu.
Ya tapi kita tetap bersyukur ya sahabat dengan adanya onyet-onyet betina ongok raya ini ya sehingga hidup kita itu semakin ceria. Kita kan udah ceria nih dengan